dia mah, ya kan? Padahal itu sholat kalau kita resapi itu untuk diri kita loh. Mas Ari, lihat. Orang itu bisa gak mandi seharian, ya kan? Bisa nyaman lah kalaupun gak mandi seharian atau sekali sehari masih bisa kan? Tapi Allah merintahkan kita nyuci diri kita nih, bukan nyuci fisik ya, nyuci jiwa kita 5 kali. Sebagai bukti apa? Allah perhatian sama kita dong, itu maksudnya. Lagian tuh kalau itu naikkan berapa menit sih sholat itu? Kemudian Mas Ari lihat, dalam urusan sehari-hari makan minum kita bisa sehari sekali. Kebutuhan jasad. Sehari sekali bisa lah. Bahkan puasa gak seharian gak makan kita kuat kan? Bisa. Tapi untuk urusan rohani Allah mewajibkan sampai 5 kali sebagai bukti bahwa kebutuhan rohani kita itu lebih banyak ketimbang kebutuhan jasadi. Itu agama ngasih isyarat-isyarat kayak begitu. Harusnya Anda terima gitu loh. Oh, sampai sudah saya nanggung, udah bertahun-tahun saya nggak pernah sholat. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Allah membuka pintu ampunan. Qul ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan kepada hamba-hambaku. Allah memanggil orang-orang yang berlumuran maksiat itu dengan panggilan apa? Hamba-hambaku, bukan musuh-musuhku. Yuk Anda yang bergelimang maksiat, udah merasa terlambat 40 tahun, 50 tahun, pengen memperbaiki hidup, Allah manggil hambaku. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, Mas Ari. Bukan cuma mabok sekali 2 kali, kerjaannya mabok ini orang nih. Melampaui batas itu kan. Allah masih manggilnya hambaku. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni semua dosa. Ya salam, itu optimisme yang diberikan agama Islam maksudnya ya. Itu luar biasa. Sholat itu jangan dijadikan beban. Jangan diakal-akalin. Gak ada juga ulama yang mengatakan doa itu sholat secara kebahasaan artinya doa. Iya, tapi secara syariat kan bukan doa. Aqwal wa af'al muftatahatun bit takbir wa muftatahatun bit taslim bi syara'it makhsusah. Perkataan, ucapan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Itu namanya sholat. Secara bahasa iya doa, tapi bukan berarti sholat cuma doa doang gitu loh. Oh ya gitu. Itu sengaja sengaja nyalahin atau sengaja? Ya memang ada orang-orang yang dia tuh malas mengerjakan agama, ngambil pembenaran, nyari pembenaran gitu loh, gitu kan. Tapi ini fenomena juga saat kejatuhan pemerintahan Muslim, satu politik yang di bawahnya pemerintahan Muslim misalnya, kemudian ada pengakalan dari syariat, itu kan justru orang yang belajar kan. Iya ya, kan, nah justru, ini sebagai bukti Mas Ari, mohon maaf ya, sebagai bukti bahwa orang yang paham agama tidak selamanya mengamalkan agama. Orang yang paham agama tidak selamanya menghayati agama. Agama itu kadang-kadang terasa tidak bermakna ketika orang kurang menghayati agama. Bukan karena nggak paham agama, kadang-kadang paham agama tapi nggak diamalin, tapi nggak dihayati. Coba, ada di antara kita sekarang yang ragu bahwa Allah itu maha adil? Nggak ada. Tapi berapa orang di antara kita bisa menghayati keadilan Allah itu dalam kehidupan sehari-hari? Orang meyakini Allah maha adil, tapi dia kok, Tuhan kok kenapa hidupku begini? Ada kan? Orang beragama kayak gitu kan? Itu ciri. Anda ragu nggak kalau Tuhan maha memberi rezeki? Nggak ada yang ragu di antara kita nih. Ini faktanya kalau kita pulang ke rumah, gaji mulai menipis, khawatir kita kan, besok makan apa kita? Kan Tuhan maha memberi rezeki. Tugas Anda itu ibadah, berusaha sebisa mungkin selesai. Mas Ari, saya sering ngasih permisalan. Mas Ari kalau punya karyawan, karyawannya baik, taat, telaten, tekun, punya komitmen, berintegrasi.